Halo, ketemu lagi di Sinemaru. Nonton lagi film ini tuh rasanya kayak jumpa lagi sama sahabat kita yang udah lama gak ketemu. Tahu kan rasa itu? Yang sudut pandang ngelihat dunianya sama, selera humornya juga sama, dan bareng-bareng ngehargain momen-momen kecil dari kehidupan. Bagi aku sih film ini masterpiece. Hanabi atau Fireworks. Hanabi itu film ketujuhnya Takeshi Kitano, di mana dia jadi sutradara. Di sini selain jadi sutradara, dia juga jadi pemain utama, penulis, dan editor. Cerita awal dia jadi sutradara juga menarik sih guys. Takeshi Kitano kan terkenal dulunya lebih sebagai komedian. Beat Takeshi, tahu kan? Jadi dia ada project yang mau disutradarain sama Kinji Fukasaku. Tapi karena jadwal dan lain hal, Kinji mundur. Dan ini di akhir 80-an, di mana ada gimmick di Jepang, yaitu penulis jadi sutradara, musisi jadi sutradara, semua orang jadi sutradara. Nah akhirnya Takeshi dikasih kesempatan juga sama studio buat nyutradarain sendiri film itu. Gimiknya adalah Beat Takeshi si komedian menyutradarai film. Tapi Takeshi diam-diam juga pingin bikin filmnya bukan cuma sekedar gimik. Akhirnya skrip 90% dia tulis ulang. Pas syuting juga banyak improvisasi sembari dia eksperimen buat nemuin stylenya sendiri. Dan jadilah Violent Cup, film pertamanya dia. Selain Takeshi Kitano sebagai Yoshi Takanishi, di film ini ada juga Kayoko Kishimoto sebagai istrinya Nishi, ada Ren Osugi, Susumu Terajima, dan beberapa pemain lainnya. Nishi di sini adalah polisi yang lagi kena banyak musibah. Anaknya baru meninggal. Istrinya sekarat karena leukemia dan dokter pun udah nyerah. Rekannya, Horibe, ditembak penjahat saat lagi ditinggal mengintai sendirian oleh Nishi yang sedang ke rumah sakit. Lalu ada lagi rekannya juga, Tanaka, yang meninggal saat Nishi gegabah di saat mau nangkep penjahat yang nembak Horibe. Semua hal ini ngebuat Nishi diselimuti kesedihan dan rasa bersalah. Apalagi ngelihat Horibe yang sekarang udah lumpuh dan depresi. Nishi udah gak jadi polisi lagi. Ia jadi harus berutang pada Yakuza untuk ngidupin dirinya dan juga istrinya. Nishi akhirnya menggunakan sisa ilmu kepolisiannya untuk merampok bank. Tujuannya adalah selain untuk bayar utang Yakuza, juga untuk ngebantu Horibe serta istri dari almarhum Tanaka. Dan juga buat dia dan istrinya bisa berekreasi untuk bersama menghabiskan sisa waktu yang makin menipis. Hanabi itu ceritanya tragis, tapi sepanjang film banyak komedinya juga. Dan lucunya pun yang lucu banget, deadpan dan juga dark. Filmnya gritty, tapi banyak romansanya juga, apalagi bagian si Nishi sama istrinya. Dua karakter ini bahkan interaksinya nggak pakai dialog, tapi itu justru bikin makin menyayat hati kita. Giliran ada dialog penting, justru yang ngomong adalah karakter yang gak penting. Ini hal-hal yang bikin film ini juga puitis.
Stylenya dia yang aku suka, juga yang selalu ada di film-filmnya tuh kayak momen impact yang kadang terjadinya di off screen. Kita cuma lihat awalan dan endingnya doang. Di kehidupan nyata, Takeshi Kitano kan pernah kecelakaan motor yang parah. Dan dia terus mulai ngelukis buat proses rehabilitasi. Dia masukin juga cerita itu di film ini, di karakter Horibe yang mulai ngelukis setelah kecelakaan. Lukisan-lukisan yang diliatin adalah lukisan-lukisannya Takeshi Kitano sendiri. Oh, satu lagi kelebihannya film ini, soundtracknya. Match made in heaven banget sih adegan buatan Takeshi Kitano sama musiknya Joe Hisaishi. Ada beberapa scene di film ini nih yang gara-gara kombinasi dua itu. Wah, air mata udah otomatis langsung ngalir aja guys. Kalau kamu suka film kayak Hanabi, ya pasti kamu bakal suka juga film Takeshi Kitano yang lainnya, kayak Sonatin. Ceritanya tentang Yakuza yang lagi harus sembunyi dulu keluar Tokyo untuk nunggu geng war mereda. Kalau dari mood and tone, komedi yang dark dan deadpan gitu, bisa juga lanjut nonton ke film-filmnya Aki Kaurismäki, kayak Le Havre. Ceritanya ada tukang nyemir sepatu tersentuh buat nolongin imigran gelap dari kejaran polisi, sembari ngurusin istrinya yang lagi sakit. Kalau dari segi ada suami yang mau ngelakuin apa aja buat istrinya, ada film judulnya Poor Elle. Ceritanya istrinya dia dipenjara karena tuduhan yang gak jelas. Terus suaminya mati-matian cari segala cara buat nolong. Oke, sesama movie lovers, jangan lupa buat subscribe, like, dan jangan sungkan buat komen. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.